Tang Ye menjerit pilu saat tubuhnya dilahap oleh kawanan kadal sisik api. Di langit, Xiaoyan mengamati situasi dengan ekspresi serius. Meski Tang Ye telah tewas, hujan api tak kunjung reda dan bahaya besar masih mengintai. Dengan perlindungan api surgawi, Xiaoyan bisa menahan panas magma. Namun dia tahu itu tak cukup menghadapi kawanan kadal sisik api yang jauh lebih kuat dari leluhur asal biasa. Saat kawanan itu mengepung, ruang kosong terbuka lebar di sekitar Xiaoyan. Tanda mereka bukan sekedar menyerang membabi buta. Ketegangan membungkus pikirannya, dan ia mencengkeram erat penggaris raksasanya dan bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Pada saat ini lahar mendidih, dan dari dalamnya, perlahan-lahan muncul lebih dari selusin kadal sisik api raksasa. Masing-masing memancarkan kekuatan menakutkan. Aura mereka menekan seakan bisa meremukkan langit. Melihat mereka, wajah Xiaoyan berubah serius. Bahkan dirinya dengan seluruh kemampuan, tahu bahwa bertahan hidup dari pengepungan ini akan sangat sulit. Mengandalkan kekuatan jalan agung, Xiaoyan segera membentuk tirai energi ruang di sekelilingnya untuk mencoba menembus kepungan. Namun suara siulan aneh dari kadal-kadal itu bergema, memecah energi ruang yang dikumpulkannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Xiaoyan merasakan kekuatan jalan agung miliknya melemah. Ini sebuah pertanda buruk. Dalam sekejap kawanan kadal raksasa menerjang. Xiaoyan berusaha keras menangkis serangan bertubi-tubi dengan penggaris raksasanya. Tapi tekanan terus meningkat. Ia bahkan terpaksa melepas senjatanya ketika salah satu kadal menjepitnya. Sementara serangan tajam datang dari segala arah. Semburan darah muncrat dari mulutnya, namun Xiaoyan bertahan. Ia berusaha kabur ke atas, ke permukaan magma. Tapi seekor kadal sisik api terkuat justru menunggu di sana dengan cakar mencengkram. Tak ada jalan mundur. Dengan raungan keras, Xiaoyan memusatkan seluruh energi spiritualnya membentuk embrio teratai api di telapak tangannya. Saat ia hampir selesai, binatang raksasa itu menyerang. Namun pada saat kritis, boneka Raja Utara dipanggil dan menghadang serangan brutal tersebut. Meski tubuhnya akhirnya terkoyak parah. Dengan waktu berharga yang diperoleh, Xiaoyan mempercepat pembentukan teratai apinya. Tapi serangan bertubi-tubi dari magma dan kadal tak memberinya waktu bernafas. Luka-luka kecil dan letupan magma mulai menorehkan tubuhnya. Pada saat terakhir, sebuah ekor tebal menyambar teratai api di tangannya. Namun Xiaoyan justru memanfaatkan momentum itu. Ia menghantamkan teratai api langsung ke ekor itu. Dalam sekejap, teratai api membakar sisi keras kadal, membuat makhluk itu meraung kesakitan. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan melepaskan teratai api ke tengah kawanan kadal. Teratai indah itu meluncur pelan, nyaris tampak tidak berbahaya. Sebelum akhirnya meledak di antara para kadal sisik api, dan itu menggetarkan langit dan bumi. Pada saat ini di bawah langit yang dipenuhi teratai api, segalanya terdiam. Saat bunga teratai raksasa itu perlahan mekar, semua kadal sisik api di bawah leluhur asal hancur berkeping-keping. Pilar api yang menjulang ke langit ikut runtuh, dan sisa-sisa kadal raksasa itu jatuh ke dalam magma mendidih. Setelah pertarungan sengit, hanya tersisa 10 kadal sisik api, dipimpin oleh satu makhluk yang jauh lebih besar dari yang lain. Pemimpin itu menatap Xiaoyan dengan mata merah membara. Krak-krak! Manusia, kau tidak seharusnya berada di sini. Mendengar ini, Xiaoyan menghela nafas. Wajahnya pucat. Ia perlahan menggenggam sebuah cakram emas di balik lengan bajunya. Hadiah rahasia dari sesepuh klan Xiao. Mungkin, tapi nyatanya aku di sini. Gumam Xiaoyan lirih. Sambil mengeluarkan raungan tajam, para kadal sisik api mengelilingi Xiaoyan. Energi spiritual terakhir dalam tubuhnya mengalir deras ke dalam cakram emas. Sementara Raja Utara berdiri waspada di sisinya. Tiba-tiba, pemimpin kadal menoleh ke arah magma di bawah, seolah merasakan sesuatu. Dengan perintah tak terdengar, seluruh kawanan kadal menyerbu magma. Manusia tercela! Raung sang pemimpin sebelum tubuh raksasanya melesat masuk ke dalam lautan magma. Suasana di udara mendadak sunyi. Xiaoyan bingung dengan perubahan ini. Belum sempat berpikir ketika suara dentuman keras mengguncang telinganya. Bang! Raja Utara terpental ke belakang dan wajahnya pucat. Sebuah anak panah menancap dalam di bahunya. Tubuh Xiaoyan ikut terpukul mundur. Rasa sakit menyebar di seluruh tubuhnya. Saat fokusnya kembali, ia melihat sosok berdiri di udara. Sosok itu menatapnya dengan dingin. Kau, Bai Zixing! Xiaoyan terkejut. Bukankah Bai Zixing seharusnya sudah tewas di tangan Tang Ye? Hehehe, Tang Ye, orang itu hanya pion. Aku berpura-pura mati untuk menghindari masalah. Bai Zixing mencibir dingin. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Bai Zixing bukan hanya hidup, ia bahkan lebih berbahaya dari perkiraannya. Di saat energi spiritualnya hampir habis, kemunculan musuh sekuat ini berarti bahaya besar. Mengangkat tangannya perlahan, Xiaoyan berusaha bernegosiasi. Saudara Bai, masalah ini berasal dari Tang Ye. Bagaimana kalau kita mundur selangkah? Namun Bai Zixing hanya tertawa dingin. Ia mengangkat tangannya,
dan energi genesis yang mengepul berubah menjadi cahaya menyilaukan. Tidak kenal aku. Kalau begitu, kenalkah kau ini? Di atas kepalanya, bola cahaya besar terbentuk. Melihatnya wajah Xiaoyan berubah. Klan Bai, cahaya corona. Seru Bai Zijing. Bola cahaya itu melesat, dan Xiaoyan buru-buru memanggil patung dewa api raksasa, menghadapinya dengan sisa tenaganya. Hah, Xiaoyan, Bai Rosuan adalah adikku. Hari ini aku akan membalaskan dendamnya. Teriak Bai Zijing. Ledakan dahsyat terjadi saat patung dewa api dan cahaya corona bertabrakan. Getaran menghancurkan hutan beringin api di bawah mereka. Magma meledak ke langit. Namun Bai Zijing belum selesai. Dengan dingin, ia mengangkat busurnya dan menembakkan anak panah bertubi-tubi. Meskipun Raja Utara berusaha melindungi, beberapa anak panah menembus tubuh besinya. Sial, gumam Xiaoyan. Kalau ini terus berlanjut, aku akan kehabisan tenaga. Di tengah kepanikan, ia memaksa menelan pil untuk memulihkan diri, memanfaatkan perlindungan Raja Utara untuk mengulur waktu. Namun Bai Zijing tidak memberi kesempatan. Ia menarik busur lebih dalam, membentuk bulan sabit penuh. Energi spiritual biru pekat berkumpul membentuk anak panah yang menggetarkan udara. Panah perpisahan. Anak panah itu melesat seperti kilat, menghancurkan pertahanan Raja Utara dan menembus raksasa itu. Tubuh Raja Utara bergetar keras, dan Xiaoyan ikut terdorong mundur. Dengan kekuatan ini, Bai Zijing sudah di atas leluhur asal bintang 6. Pikir Xiaoyan, wajahnya penuh keringat dingin. Melihat ini, Bai Zijing tersenyum dingin. Ia mengangkat busurnya lagi. Kali ini menembakkan anak panah ke langit. Energi spiritual biru menyebar. Udara mendadak dipenuhi uap air. Domain air. Dalam sekejap suhu panas di sekitarnya berubah menjadi lembab dan menyesakan. Seolah dunia berubah menjadi panci raksasa. Bai Zijing mencibir dari kejauhan, menarik busurnya untuk serangan terakhir. Mari kita lihat bagaimana kau lolos dari anak panah ini, Xiaoyan. Di saat yang sama uap air menggulung di udara pengap saat Bai Zijing menarik busurnya. Tetesan embun membentuk anak panah tajam, nyaris setajam yang sebelumnya. Di belakang Raja Utara, Xiaoyan perlahan menggeser ke samping, mencari celah untuk bernafas dan kesempatan kabur. Melihat itu, Bai Zijing menyeringai. Apa kau bersiap untuk serangan balik sebelum mati? Namun Xiaoyan hanya tersenyum kecil. Api surgawi tiba-tiba menyala di telapak tangannya. Wajah Bai Zijing langsung berubah. Ini api surgawi. Api ganas itu menyapu, membuat kumpulan anak panah Bai Zijing menguap dalam sekejap. Domain, bukan hanya milikmu, ejek Xiaoyan sambil memandatkan tenda hitam pekat di belakangnya. Energi spiritual dalam tubuhnya mulai terkuras cepat. Bai Zijing tertawa marah, lalu ia menyerang. Anak panahnya ditembus oleh pedang penghancur berat gelap Xiaoyan. Dalam sekejap Bai Zijing sudah tiba di hadapan Xiaoyan. Enyahlah! Raja Utara menyerang, tapi hanya ditendang jauh oleh Bai Zijing. Setelah itu, telapak Bai Zijing meluncur ke arah Xiaoyan. Segel air dunia bawah. Dengan cepat Xiaoyan menarik pedangnya, menangkis dengan telapak tangan. Segel gunung dan sungai. Di saat yang sama tubuh Xiaoyan terpental, namun dia segera menghilang dari pandangan. Segera Bai Zijing mencari, hanya untuk melihat sosok hitam melesat jauh di langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Geram Bai Zijing mengejar, tapi Raja Utara kembali menghambatnya. Kesal, Bai Zijing membentuk penjara air besar dan mengurung Raja Utara di dalamnya. Kini tanpa gangguan, Bai Zijing menatap ke langit. Xiaoyan masih di sana. Dia menghentakkan kaki dan melesat ke langit mengejar. Namun begitu tenda hitam Xiaoyan menghilang, sebuah anak panah melesat jatuh ke tanah, menyiratkan kekuatan dao besar kekosongan. Dao kekosongan? Bukankah dia ahli api? Bai Zijing terkejut. Bagaimana mungkin Xiaoyan yang memusatkan kultivasi pada api memahami Tao Agung kehampaan? Wajah Bai Zijing menjadi gelap. Meski begitu, berapa kali lagi kau bisa menghindar? Xiaoyan tidak membalas. Ia terus mengandalkan Tao Agung kehampaan untuk menghindar. Pengejaran sengit terjadi di langit hingga akhirnya magma mendidih bergolak. Dari balik magma, sosok Xiaoyan sejati muncul. Nyaris saja, desah Xiaoyan. Xiaoyan telah mengecoh Bai Zijing. Yang ia kejar di langit bukanlah Xiaoyan, melainkan klonnya. Sedangkan Xiaoyan, dia bersembunyi di dalam bawah magma. Dengan sisa tenaganya, ia membentuk jaring api raksasa dan menghancurkan penjara air, menyelamatkan Raja Utara. Sementara itu, klon Xiaoyan terus dikejar Bai Zijing. Akhirnya, Bai Zijing berhasil menghentikan klon tersebut. Dapat! Kau mau menghindar lagi? Klon hanya mengancungkan penggaris api. Bai Zijing menggenggam pergelangan tangan klon itu, memutarnya hingga patah, lalu menusuk dada klon dengan anak panah. Namun tubuh klon itu perlahan berubah menjadi ilusi. Bai Zijing membeku. Dari wajah ilusi itu terdengar suara mengejek. Kakak Bai, kita
kita akan bertemu lagi. Pada saat yang sama tubuh ilusi itu pun menghilang, meninggalkan Bai Zizing yang gemetar di udara. Wajahnya berubah pucat. Puci. Tiba-tiba, dia memuntahkan darah ke langit sambil meraung marah. Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian semua menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.